Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nabila Aulia Rahma dari Magister Hukum Kenegaraan UGM. Saya izin bertanya kepada Prof. Mahfud mengenai bagaimana ya sejauh ini pandangan Bapak mengenai kualitas demokrasi kita gitu. Mengingat saat ini para pakar sudah banyak menganggap bahwa Indonesia ini sedang mengalami gejala autokratik legalisme gitu. Di mana hukum saat ini hanya menjadi legitimasi bagi penguasa untuk menjalankan kekuasaan gitu. Akhirnya produk hukum yang dikeluarkan itu tidak mencerminkan kehendak rakyat, dan itu terlihat jelas ya secara terang-terangan gitu, seperti UU Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, bahkan terbaru Undang-Undang IKN sekitar 2 hari yang lalu gitu. Nah, ini kanal seperti apa yang masyarakat bisa untuk memperjuangkan hak-haknya gitu, mengingat kanal hukum pun sudah tidak bisa berfungsi gitu dengan adanya industri hukum, bahkan kooptasi di tubuh MK gitu. Aduh, saya mau nangis. Bentar, maaf grogi. Jadi kira-kira saya mohon tanggapan dari Bapak gitu untuk mengatasi hal ini, karena menurut saya ini beda dengan zaman dulu Orde Baru gitu, karena kerusakannya begitu sistemik gitu, bahkan mulai dari produk hukumnya gitu. Jadi akhirnya di tataran implementasi muncul problem yang benar-benar sulit untuk mencari jalan keluar secara hukum gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabila, bagaimana ya kualitas demokrasi kita sekarang? Hukum itu menjadi alat legitimasi. Gini loh Mbak, saya selalu katakan, kita tahu nih masalah gini, untuk mengubah format hubungan kekuasaan yang begitu itu harus lewat DPR, parpol, semua orang tahu tuh. Tetapi kalau misalnya itu sudah bagus kata semua orang, lalu DPR tidak setuju, nah jadi apa kurang karya-karya akademik dari kampus UGM, dari Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Asosiasi Pengajar Hukum Pidana, yang disampaikan inilah untuk memperbaiki hukum begini, tata negaranya begini, partainya begini, sistem pemilunya begini, lahir semua dari berbagai kampus, dari tokoh. Ketika sampai ke DPR, kami tidak tertarik untuk mengubah, terus mau pakai cara apa? Sehingga benar tuh kata Mbak Nabila tadi, ya sulit mencari keluar kalau melalui prosedur-prosedur yang ada. Lalu kan jawabannya kalau mau terang-terangan tidak usah lewat prosedur. Ya, kalau lewat prosedur kan harus lewat DPR. Lewat DPR, lewat prolegnas, lewat tim ini, tim itu, yang anggapan kita ya ada prolegnas sih pasti bagus gitu. Tetapi tidak juga, tergantung siapa. Coba orang bisa saja minta pesen ke DPR, minta tolong masa jabatan saya diperpanjang, tolong masa jabatan saya diperpendek, macam-macam bisa lewat undang-undang. Meskipun tidak masuk akal, kok ada ya orang minta jabatan agar masuk undang-undang gitu. Tapi faktanya ada. Dan itu pada akhirnya tergantung DPR. Kita tidak ikut menjadi pemutus di DPR. Sehingga ketika saya katakan, Pak Mahfud, gimana kok bisa lahir undang-undang seperti itu? Loh, saudara, saya tidak ikut memutus tuh di DPR. Pemerintah ada di situ tapi kalah. Macet kalau enggak. Kan gitu. Mungkin pemerintah punya kepentingan-kepentingan sendiri juga. Iya pasti. Dan itu sudah banyak kritik gitu. Tapi pemerintah sendiri juga sudah berusaha agar semua yang dibutuhkan oleh bangsa ini ya kita tuangkan misalnya di dalam undang-undang, sehingga saya terhibur itu ketika tadi malam Pak Arijito bicara gitu. Ini enggak tahu Pak Arijito senang apa enggak kalau saya sampaikan di sini gitu ya. Tapi katanya sebenarnya enggak buruk-buruk amat sih negara ini. Semua di masyarakat jalan baik-baik. Ya hanya ada kasus-kasus tertentu, ya ada Rempang, ada itu, ada. Tapi yang umum Indonesia itu kan luas. Ibarat gini loh, persoalan kita segini, ini berjalan dengan biasa, tapi ada titik ini, kurangnya di sini, kurangnya sini, kurangnya sini, kurang sehingga menjadi menonjol. Tapi tetap ini harus dikritisi, saudara, karena capaian-capaian itu sudah banyak. Misalnya saudara katakan, Pak, hukum kita tuh kok jelek banget. Iya kata saudara,
tapi kepuasan publik terhadap penegakan hukum itu adalah 76%. Saudara, nggak percaya, itu hasil survei di berbagai lembaga survei, 76%. Lupa, kok 76? Iya, karena ketika saudara mengatakan hukum jelek itu saudara hanya ngelihat Sambo. Padahal sehari urusan polisi dan urusan hukum di Indonesia sehari bisa ribuan. Kalau sebulan bisa 300.000 urusan hukum. Nah, dalam sebulan muncul dari 300.000 itu muncul 5 kasus. Kan berarti yang lain bagus. Ini kalau mau lihat objektifnya yang saya pahami dari Pak Arijito. Tapi kalau pemahaman saya keliru tentang ini, nanti jelaskan. Bukan itu Pak maksud saya gitu, jelaskan nanti. Tapi saya selalu menjelaskan seperti itu. Saudara ada di sini aja tuh, polisi di depan nih yang menjaga agar kita aman, agar kalau nanti ada yang berkelahi beres. Itu ada polisi mengamankan kita, dan itu di berbagai tempat. Sementara polisi yang nakal hanya ada satu, bergabung dengan 5 polisi lain, memeras orang, ngerampok, nembak, itu pun sembunyi-sembunyi. Nah, sementara polisi yang lain di seluruh Indonesia itu banyak juga polisi yang misalnya dengan tertatih-tatih setiap hari gajinya diantar ke rumah yatim piatu, ke rumah yang di NTT itu mendirikan rumah jompo orang tua, dia dirikan sendiri, gajinya kecil, tapi secara umum Indonesia itu begitu luas gitu. Sama coba TNI itu dulu zaman Orde Baru itu paling dibenci. Sekarang bertahun-tahun setiap survei nomor 1 dia rankingnya, aparat yang paling baik. Saudara jangan bayangkan, saudara, sebelum tahun 98 seorang Mahfud, seorang rektor, ibu bisa duduk dengan seorang legend di sampingnya. Nggak ada. Dulu kelasnya kopral. Sekarang seorang legend bisa bersama saya tuh, bintang 2, bintang 1 ikut. Karena sekarang TNI itu sudah jauh memposisikan diri ke proses yang lebih demokratis. Ini kalau mau bicara capaian begitu gitu. Saudara buka saja semua hasil survei siapa saja, tingkat kepercayaan publik terhadap aparat-aparat ini tertinggi Polri, TNI, di bawah itu Kejaksaan Agung, baru ada Polri di bawahnya. Nah, kalau kepercayaan publik terhadap personal kepemimpinan itu presiden yang tertinggi, tapi terhadap institusi lembaga kepresidenan masih di bawah TNI lembaganya, tapi Pak Jokowinya di atas, dia 82, tertinggi lah di dunia konon